Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Ekonomi Internasional. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan autarki. Apa itu autarki? Autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik itu pengaruh politik, ekonomi, maupun pengaruh militer. Kebijakan autarki ini pada dasarnya bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Dari pernyataan mengenai kebijakan autarki ini, ada tidak negara di dunia ini yang menerapkan kebijakan autarki? Negara mana dan bagaimana perkembangan negara tersebut? Kita lanjutkan mengenai mengapa sebetulnya suatu negara itu melakukan perdagangan. Ada dua alasan. Alasan yang pertama, tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka dari itu dilakukanlah perdagangan internasional. Alasan yang kedua, adanya permintaan dari suatu negara dan penawaran dari negara lain, ataupun sebaliknya. Khusus untuk permintaan dan penawaran ini, silakan nanti kalian cari bagaimana bentuk kurva permintaan dan penawaran dunia. Karena permintaan dan penawaran dunia ini kurvanya akan sedikit berbeda dengan kurva permintaan dan penawaran yang biasa kalian temui untuk suatu komoditas tertentu. Silahkan nanti kalian cari. Selanjutnya adalah bahwa yang namanya perdagangan internasional itu punya tujuan kesejahteraan. Yang pertama, dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi. Spesialisasi ini akan menimbulkan kesejahteraan. Spesialisasi ini teorinya siapa? Silahkan kalian buka kembali. Kemudian yang kedua, mendorong penghapusan halangan-halangan dalam perdagangan internasional berupa tarif, kuota, dan lain-lain yang mana nantinya dinamakan sebagai perdagangan bebas atau globalisasi. Khusus untuk tarif dan kuota ini, nanti kita akan mempelajari ini lebih dalam di pertemuan kita yang akan datang. Selanjutnya adalah mengenai proteksi. Proteksi bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Misalnya, proteksi ini bisa berupa tarif, bisa juga berupa kuota, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah ada negara di dunia ini yang menerapkan proteksi bagi negaranya? Jika ada atau bahkan banyak, silahkan contohkan salah satu dan bagaimana negara tersebut memproteksi dirinya dari pengaruh perdagangan internasional. Silahkan kalian cari. Selanjutnya adalah bahwa yang namanya perdagangan internasional membawa suatu perdamaian. Kenapa bisa seperti itu? Perdagangan internasional dapat mempromosikan perdamaian dan kemakmuran melalui apa? Melalui transaksi produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan di negara lain. Hal inilah yang diindikasi akan membawa perdamaian dan kemakmuran. Selanjutnya adalah mengenai peristiwa dan tren yang mempengaruhi perdagangan internasional. Ada beberapa. Yang pertama, pertumbuhan pesat dari organisasi-organisasi dagang dunia. Di antaranya adalah ada WTO, ada NAFTA, ada EU, ada ASEAN, dan sebagainya. Coba kalian cari apa saja tugas dari negara-negara ini, kenapa mereka sangat berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Kemudian tren yang selanjutnya adalah diterimanya sistem pasar bebas pada negara berkembang, seperti Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur. Kemudian alasan yang ketiga, dampak dari internet, mobile phone, dan media global lain pada akhirnya memudarkan batas nasional atau batas negara. Kita membahas ini di pertemuan kemarin, masih ingat adanya marketplace yang akhirnya banyak negara-negara atau individu dari suatu negara menjual barangnya di situ dan konsumennya dari negara lain. Inilah
adalah dampak dari yang namanya internet, mobile phones, dan media-media global lainnya. Kemudian ada yang namanya mandat untuk mengelola dengan benar sumber daya dan lingkungan global untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya adalah beberapa isu yang muncul dengan adanya perdagangan internasional ini. Yang pertama, banyak negara berkembang mengekspor produk primer dengan resiko tinggi dan ketidakpastian. Pada saat yang sama juga mengimpor mesin, capital goods, intermediate producer goods, dan consumer goods. Pertanyaannya adalah, apakah negara Indonesia masuk di dalam kategori ini? Kemudian alasan yang kedua, banyak negara berkembang yang defisit dan pertumbuhan ekonominya menurun. Dan yang terakhir, apakah sebetulnya perdagangan internasional menguntungkan negara berkembang? Atau malah sebetulnya sebaliknya, negara berkembang menjadi lebih pasif dalam memproduksi suatu barang dan lebih terikat pada negara lain karena negara-negara lain menyediakan barang dan negara berkembang lebih suka membelinya. Coba kalian diskusikan, apa sebetulnya dampak perdagangan internasional ini terutama bagi negara berkembang seperti negara kita ini, negara Indonesia. Selanjutnya adalah mengenai internasionalisasi bisnis Amerika Serikat. Dunia adalah pasar yang satu, meningkatnya globalisasi pasar seperti Sony, Norelco, Samsung, Honda, Toyota, Nescafe. Banyak perusahaan Amerika Serikat dikendalikan asing. Ada 7-Eleven, Firestone, Carnation, Wall Street Journal, Smith & Wesson, Zenith, dan sebagainya. Perusahaan asing tersebut tinggal di Amerika dan bersaing dengan perusahaan Amerika Serikat. Pasar global dan perdagangan internasional menjadi suatu keharusan karena pendapatan dari luar memiliki presentase profit yang lebih tinggi. Perusahaan multinasional mengungguli perusahaan domestik. Nilai global meningkat melalui diversifikasi global dan mengintensifkan kompetisi domestik. Pertanyaannya, apakah ini sebetulnya juga terjadi di Indonesia? Ada yang namanya presentase profit yang lebih tinggi dari perusahaan asing di Indonesia dibandingkan perusahaan Indonesia itu sendiri? Atau tidak? Silahkan kalian diskusikan. Yang terakhir adalah mengenai akuisisi asing dari perusahaan AS. Jadi sebetulnya berkembangnya perdagangan bebas, perdagangan internasional ini tidak lain tidak bukan tentu saja dengan campur tangan dunia. Itulah kenapa tadi saya minta kalian bukalah kurva perdagangan internasional atau kurva permintaan dan penawaran dunia. Dari kurva itu nanti bisa dilihat ada yang namanya istilah negara besar, ada yang namanya istilah negara kecil, atau di situ disebut oleh the rest of the world. Silahkan kalian cari, karena sebetulnya perdagangan internasional ini terjadi karena dampak dari negara-negara besar itu. Kita sebagai negara berkembang merasakan dampaknya, tapi merasakan keuntungannya atau tidak? Atau jangan-jangan kita merasakan dampak lebih besar dibandingkan dari keuntungan itu sendiri? Silahkan nanti kalian diskusikan. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.